فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir muka surat 13. Wa qawluhu al-mufid murakkab huwa lafdzul murakkabul mufid, memberikan faedah ad-dalu ala faidatin yuhsinus sukuta alaihi. Boleh yuhsinus sukuta atau yahsunus sukutu alaihi, yaitu susunan lafaz-lafaz tadi memberikan faedah yang menyebabkan berhenti di situ, diam di situ sudah bagus, sudah sesuai untuk diam. Bihaitsu la yasiru sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Dari sisi bahwasanya si pendengar menjadi, yaitu tidak menjadi menanti-nantikan sesuatu yang lain. Seperti dikatakan misalkan apa itu? Ja'a rajulun karimun. Telah datang seorang lelaki yang mulia atau dermawan. Nah, ini jelas sudah layak untuk berhenti di situ. Si pendengar tidak lagi menanti-nantikan lafaz berikutnya kecuali dari sudut pandang yang lain. Tapi secara nahwu ini sudah layak untuk berhenti di situ. Tapi kalau sekedar rajulun karimun, nah orang masih menanti-nanti, ada apa? Rajulun karimun ada apa? Baik. Kemudian terjadi perselisihan, ada yang mengatakan sebenarnya yang dikatakan mufid itu pun tidak mufid, tidak betul-betul memberikan faidah. Buktinya apa? Kalau dikatakan as-sama'u fawqana, langit itu di atas kita, ini secara nahwu sudah layak untuk berhenti di situ. Tapi mufid tidak, kata mereka tidak mufid. Kenapa? Orang sudah tahu langit memang di atas, faedah apa lagi yang Anda berikan pada saya? Itu kalimat yang sudah ma'ruf. Maka dijawab oleh para ahli nahwu yang lain, yang dimaksudkan mufid di sini adalah seperti yang didefinisikan itu, sudah layak untuk berhenti di situ. Walaupun faedahnya bukan faedah yang baru, orang sudah tahu, tak masalah. Baik. Wa qawluhu bil wad', dengan peletakan, dengan peraturan. Wad'ul Arab, peraturan orang-orang Arab. Karena ini cabangnya cabang bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, maka mengikuti pola orang-orang Arab. Wal maksud kaunul kalimatil mustahdamati fil kalam min kalamil Arab. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya kalimat-kalimat yang dipergunakan di dalam pembicaraan tadi itu adalah dari kalimat-kalimatnya orang Arab, ucapan orang Arab. Fa kharaja kalamul ajam, maka keluar dari pembahasan itu adalah ucapan orang ajam, orang asing, yaitu non-Arab. Non-Arab dikatakan ajam karena ujmah, yaitu tidak fasih, macam kita tidak fasih. Arab yu'rib, yaitu fasih di dalam berbicara. Waqil, ada yang mengatakan al-muradu bil wad' al-qasd, yaitu ada maksud, memang memiliki tujuan. Wa huwa kaunul mutakallimi qasidan bima talaffadha bih, yaitu memang si pembicara meniatkan untuk mengucapkan apa yang memang dia katakan itu. Ifadatas sami', memang niat dia adalah untuk memberikan faedah kepada si pendengar. Jelas definisi yang pertama lebih ma'ruf, makna wad'. Adapun yang kedua, walaupun dia tidak ada niat, kalau kalamnya memenuhi syarat sudah cukup. Baik. Fa kharaja kalamus sakron, maka keluar dari pembahasan ini adalah ucapan orang yang mabuk. Ini perkataan kedua ini tidak seberapa kuat. Alhamdulillah beliau mengatakan wa naim, dan ucapan orang yang tidur, wa nahwihima, dan yang seperti mereka berdua. Was sahih al awal, yang benar adalah yang pertama. Wad' maksudnya adalah peraturan orang Arab, bukan wad' artinya niat. Karena ucapan walaupun tanpa niat secara nahwu itu ucapan.
Adapun niat ini terkait dengan masalah fikih nanti, apakah mendatangkan pahala atau dosa, itu di luar pembicaraan. Tapi apakah itu kalam? Tetap itu namanya kalam. Walaupun dia tidak sengaja, tetap itu adalah kalam. Baik. Sementara pembahasan nahwu yang dibahas adalah tentang apa? Tentang zat dari kalam itu sendiri, bukan ada niat atau tidak ada niat. Qala rahimahullah babu ma yata'allafu minhul kalam, yaitu lafaz yang mana kalam tersusun darinya. Yata'allaf, tersusun. Qala rahimahullah wa aqallu ma yata'allafu minasmain, minimal yaitu apa? Susunan minimal dari kalam adalah dari dua isim. Nahwu Zaidun qa'imun, ya, mubtada khabar, dah lengkap ini. Cukup dua kata, Zaid berdiri. Au min fi'lin wasm, atau dari fi'il dan isimnya. Berarti apa? Jumlah fi'liyah. Nahwu qama Zaidun. Baik. Ini contohnya. Kalau Zaidun qama ada berapa kata? 3 kata kan kalau Zaidun qama. Karena apa? Zaidun satu kata sebagai mubtada. Qama ini ada fi'il dengan fa'ilnya, huwa. Jadi ada 3 kata. Makanya yang beliau contohkan di sini, dicontohkan ro'a ini tepat, yaitu qama Zaidun. Betul-betul hanya 2. Zaidun qa'imun. Betul-betul hanya 2. Antara Zaidun qama dengan qama Zaidun itu maknanya sama. Untuk bahasa kita sama aja ya. Bahasa Arab ada suatu kelainan. Kalau qama Zaidun jumlah fi'liyah ini menunjukkan yaitu apa? Tajaddud atau khutus, peristiwa yang tidak yang mungkin tengah terjadi atau sudah pernah terjadi dan tidak berlanjut, atau mungkin suatu saat akan terbaharui namun tidak mustaqir, tidak menetap. Tapi kalau Zaidun qa'imun jumlah ismiyah, maka dia memberikan faedah istiqrar, yaitu betul-betul sangat pasti. Secara balaghahnya. Betul, karena memang Quran itu hak tanpa ada keraguan. Afwan. Maka kenapa ni mau rutin mau ulang. Iya ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah, aqul, saya katakan, suwaru ta'lifil kalam indan nuhah sit. Gambaran-gambaran dari penyusunan kalam menurut para ahli nahwu itu ada 6. Isman, yang pertama berupa 2 isim. Au fi'lun wasm, atau fi'il dengan isimnya, ini 2. Yang ketiga au fi'lun wasman, ada 1 fi'il dan 2 isim. Mungkin apa? Ada fa'il, ada maf'ul bih misalkan. Au fi'lun wa salasatu asma, ada 1 fi'il dan 3 isim. Mungkin apa? Ada fi'il, ada fa'il, ada 2 maf'ul bih misalkan. Lihat keadaannya. Au fi'lun wa arba'atu asma, atau ada 1 fi'il, ada 4 isim. Tinggal dilihat, boleh jadi ada fi'il yang dia yata'adda pada 3 maf'ul bih. Au jumlatan, atau sebuah kalam itu berupa 2 jumlah. Tayyib. Fa aqallu tilafihi minasmain, maka minimal dari susunan kalam itu dari 2 isim. Hakikatan, secara hakiki, yaitu nampak jelas Zaidun, itu adalah Zaid, ini adalah Zaid, ya ini ya bagusnya. Au hukman, atau secara hukumnya, Zaidun qa'imun, ya secara hukum dia dianggap 2. Walaupun kalau diteliti sangat mendalam, qa'imun isim fa'il ya'malu amal al-fi'il, dia sebenarnya dia ada fa'ilnya di dalamnya itu. Dan ini pembahasannya insya Allah ada mungkin di jilid 2 kalau tak salah, di juz kedua. Intinya hukum zahirnya ini 2 isim. Malfuzun bihima,
yaitu kedua-duanya betul-betul dilafatkan, maka dikatakan ada dua isim dohirnya. Kama musil, sebagaimana contoh yang telah dibuat. Au malfudhun bi ahadihima, atau salah satunya yang dilafatkan, yang lain berarti apa? Wa muqaddarul akhar, yang lain ditakdirkan, diperkirakan ada. Ka Zaidun, dah gitu aja Zaidun, tapi apa? Jawaban liman sa'ala man akhuk, sebagai jawaban untuk orang yang bertanya siapa saudaramu. Tahu-tahu dia mengatakan cukup satu kata Zaidun. Apakah ini kalam? Betul, ini kalam, karena takdirnya apa? Akhi Zaidun misalkan, atau Zaidun akhi. Jadi ada yang tersembunyi. Wa takdir Zaidun akhi. Baik. Dan ini sebenarnya ada berapa kata ini Zaidun akhi? Ada 3 ya. Ada Zaidun mubtada. Kemudian akhi ini ada mudhaf, ya mudhaf ilaih. Iya. Ada 3 sebenarnya. Jadi akhi itu khobaran. Iya, akhi sebagai khobar, betul. Jadi masalah itu khobar. Betul. Zaidun akhi. Ayo, au muqaddaran ma'an, atau dua-duanya sama-sama diperkirakan ada, tapi dia terhapus. Ba'da na'am, setelah kalimat na'am. Jawaban liman sa'al, sebagai jawaban untuk orang yang bertanya, azaidun akhuk, apakah Zaid itu saudaramu? Wa takdir na'am Zaidun akhi. Ya, Zaid adalah saudara saya. Mubtada khabarnya terhapus. Na'am ini apa? Mubtada. Bawa alam ya ini. Anak-anak perlu tengok lagi. Gimana kita mengi'rab na'am? Anak lupa. Anak-anak perlu tengok. Insya Allah nanti coba dilihat. Betul. Na'am ini i'rabnya gimana? Kita lihat nanti insya Allah. Na'am itu na'am. Ada titik apa? Sukun. Na'am, sukun. Tayyib. Wa huma imma mubtada'un wa khabar, dan kedua-duanya boleh jadi, yaitu dua isim, boleh jadi berupa mubtada' dan khabar, kama musil, sebagaimana diberikan contohnya, dicontohkan, au mubtada'un wa fa'ilun sadda masaddal khabar, atau mubtada' dengan fa'il yang menutupi posisi khabar, menduduki posisi khabar. Ka aqaimun az-zaidani. Baik, aqaimun az-zaidani. Ini contoh sambil jalan aja. Pembahasannya jelas bukan di sini. Pembahasannya mungkin di jilid 2. Ana belum baca untuk secara lengkap kitab yang disusun beliau di sini, apakah dibuat di jilid 2 kah? Di akhir-akhir jilid 1, az-zaidun. Afan, aqaimun az-zaidani. Apakah berdiri dua orang Zaid itu? Tayyib. Qaimun sebagai apa? Sebagai mubtada. Az-Zaidan ini sebagai apa? Jelas asalnya Zaidan ini sebagai fa'il dari qaim. Tadi telah Anda sebutkan kan? Qaim isim fa'il, dia ya'malu amalal fa'il, dia perlu fa'il. Fa'ilnya apa? Zaidan. Tayyib, kalaulah Zaidan sebagai fa'il dari qaim, sementara qaim mubtada, mana khobarnya? Khobarnya tak ada. Karena apa? Zaidan walaupun dia fa'il tetapi dia menduduki posisi khobar. Buktinya apa? Orang Arab berhenti sampai di situ. Boleh dititik di situ. Tak perlu apa? Tak perlu menanti-nanti yang berikutnya. Jadi jumlah ghairul mufidah. Apa? Jadi jumlah ghairul mufidah. Secara teori seakan-akan dia ghairu mufidah, karena apa? Mubtada'nya tidak memiliki khobar. Tetapi dikatakan bahwasanya Zaidan di sini dia fa'il sekaligus merangkap tugasnya sebagai khobar. Maka dikatakan sadda masad, yaitu menutupi posisi, menduduki posisi. Jadi dia memiliki dua posisi dia. Betul. Buktinya apa? Orang merasa cukup dengan kalimat berhenti sampai di situ cukup. Ini keajaiban di situ, keajaiban bahasa Arab. Aqaimun az-zaidani. Tayyib, mana khobarnya? Khobarnya itu diwakili oleh az-zaidan, walaupun sebenarnya zaidan ini fa'il dari qaim. Ya, memang di dalamnya ada fikih.
Tayyib. Au mubtada'un wa naibu fa'il sadda ma saddal khabar. Atau berupa mubtada dengan apa itu naibu fa'ilnya. Tapi naibul fa'ilnya menduduki posisi khobar. Jadi dia kedudukannya dua. Contohnya apakah? Amadrubun az-zaidani. Apakah terpukul dua orang Zaid itu? Apakah kedua orang Zaid itu terkena pukulan? Madrub dia isim maf'ul, dia mubtada. Dari sisi i'rab dia mubtada. Namun dari sisi sorofnya, bangunannya itu dia sebagai apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul ya'malu amaral fi'il, tapi fi'il yang mana? Fi'il yang mughayyarus shighah. Dia tidak memerlukan fa'il tapi memerlukan apa? Maf'ul bih. Berarti yang setelahnya maf'ul bih az-zaidan. Karena zaidanlah yang dipukul. Berarti dia maf'ul bih. Baik. Mubtada'nya ada. Khobarnya mana? Nah, khobarnya itu telah dicukupi oleh zaidan. Jadi zaidan memiliki dua posisi di situ. Maf'ul bih dan satunya adalah sebagai khobar dia. Baik. Terus kami fa'il itu naik. Dia naik. Fa'ilnya tak ada karena madrub. Jadi madrub ini kalau diuraikan menjadi fi'il menjadi apa? Yudrobu. Ayudrobu zaidani. Nah, maka tak ada fa'il tapi maf'ul bih, tapi naibul fa'il. Madrub jadi maf'ul bih. Madrub ini isim maf'ul kan dia ya. Isim maf'ul. Tapi karena posisi ini dia mubtada. Zaidan sebagai naibul fa'ilnya. Iya betul. Au ismu fi'il wa fa'iluh. Atau dua isim itu boleh jadi berupa isim fi'il dan fa'ilnya. Isim fi'il, dia isim namun fi'il dia. Ka hayhatal aqiqu. Hayhata ini isim atau fi'il, dia isim namun dia itu menduduki makna fi'il juga. Hayhata artinya ba'uda, jauh. Aqiqu sebagai fa'ilnya. Au min fi'lin wasm, atau boleh jadi yang namanya kalam itu berupa fi'il dengan isimnya. Ini juga biasa. Wa huwa fi dzalika imma fi'lun wa fa'iluh. Polanya apa? Boleh jadi berupa fi'il dan fa'ilnya. Ini yang paling biasa. Nahwu ka qama zaidun wa ni'mal abdu. Ya, ni'ma ini fi'il, abdu sebagai fa'il. Kemudian apa? Au fi'lun wa naibu fa'il. Fi'il dengan naibnya. Ka duriba zaidun. Nah, zaidun sebagai naibu fa'il. Malfudhon, dua-duanya terlafadzkan itu ada lafadz pertama, ada lafadz kedua. Iya tuh, selalu doroba, duriba, dorban. Iya ya. Iya, contohnya selalu doroba. Baik. Kama fi hadhil amsilah, sebagaimana dalam contoh-contoh ini. Au malfudhun ahaduhuma wa muqaddarul akhar. Atau salah satunya dilafadzkan, yang lain diperkirakan ada. Ka istaqim. Takdirnya apa? Istaqim anta kan ya. Istaqim. Satu fi'il yang muncul. Itu satu lafadz yang muncul, itu fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustatir wujuban. Iya, takdirnya anta. Au muqaddaron ma'an, atau bahkan boleh jadi fi'il dan fa'ilnya diperkirakan ada, tapi dia tersembunyi atau terhapus. Ka na'am. Ya, kalau sekitar mengatakan na'am. Jawaban an aqama zaidun, apakah Zaid sudah berdiri? Jawabannya na'am. Wa takdir na'am qama zaidun. Baik, ilahuna wallahu a'lam.